Hari ini kita akan belajar di sini masuk tema 3, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Nah, di sini coba kalian buka halaman 118. Di sini bagaimana tubuh mengolah makanan. Di sini ada A, organ dan sistem pencernaan hewan serta fungsinya. Di situ kan ada gambar. Coba kalian amati mengapa sapi jika sedang beristirahat terlihat seperti mengunyah-ngunyah makanan. Ternyata sapi sedang mengunyah makanan untuk kedua kalinya. Sapi termasuk hewan ruminasia, yaitu kelompok hewan mamalia yang biasa memahami atau memakan makanannya dua kali. Kelompok hewan ruminansia dikenal juga sebagai hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia antara lain sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Pertama, organ sistem pencernaan pada sapi. Sistem pencernaan hewan ruminasia memiliki 4 bagian lambung dengan fungsi masing-masing. Oleh karena itu, sistem pencernaan kelompok hewan ini lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu untuk mencerna rumput. Perhatikan 4 bagian dari lambung sapi berikut. Di sini kan ada gambar di halaman 119, yaitu ada retikulum atau perut jala di bagian ini. Kemudian ada abomasum atau perut masam, itu terletak bagian sini. Kemudian omasum atau perut kitab, dia terletak di atas obomasum atau perut masam. Kemudian rumen perut besar, dia terletak pada belakang dekat usus. Kemudian sini ada organ dan sistem pencernaan sapi. Yang pertama ada mulut, kemudian ke tenggorokan, kemudian ke retikulum atau perut jala, perut masam, perut kitab, usus besar, rumen atau perut besar, rektum, anus, usus halus. Di sini ada gambar. Di sini ada proses 1, menelan bahan mentah berupa rumput. Makanan berupa rumput, kemudian mulut, esofagus, rumen, retikulum. Proses kedua, mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari retikulum dan mengunyahnya lagi di mulut. Mulut, esofagus, rumen, omasum, abomasum, kemudian usus halus, usus besar, baru ke anus. Yang kedua, ada fungsi tiap-tiap organ pencernaan sapi. Berikut ini fungsi tiap-tiap organ pencernaan pada sapi yang dimulai dari mulut, terdiri atas gigi, lidah, dan saliva. Lambung terbagi atas rumen, perut besar, retikulum, perut jala, omasum, perut kitab, dan obomasum, perut asam, usus halus, usus besar, dan anus. Seperti kalian lihat pada gambar 120, halaman 120 di gambarnya. Selanjutnya, organ dan sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk padat atau kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan.
Berikut ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Seperti ada di gambar, dia mulai dari mulut ke tenggorokan, kemudian ke lambung, usus besar, usus halus, lalu dikeluarkan oleh anus. Sini kan prosesnya memasukkan makanan ke mulut. Kemudian yang kedua, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Yang ketiga, proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat, proses pemecahan makanan di lambung. Yang kelima, proses penyerapan sari-sari makanan terjadi di usus halus. Yang keenam, proses pembusukan makanan di usus besar. Ketujuh, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Yang kedua, fungsi tiap-tiap organ pencernaan manusia. Yang pertama ada gigi. Pertama, mulut terdiri dari gigi, kelenjar ludah dengan lidah. Gigi mengunyah makanan. Gigi terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi gerama. Sedangkan kelenjar ludah mencerna makanan dengan bantuan enzim. Lidah berfungsi untuk mengaduk dan mendorong makanan menuju bagian sistem pencernaan selanjutnya. Kemudian di sini C, perbedaan organ pencernaan manusia dan hewan. Kalian telah mempelajari organ dan sistem pencernaan pada hewan pemamah biak, yaitu sapi. Kalian juga telah mempelajari organ dan sistem pencernaan manusia. Adakah perbedaannya? Di sini halaman 124, perbedaan organ manusia hewan. Di sini sapi, perbedaannya gigi, terdapat gigi seri dan gigi geram. Fungsi gigi seri termodifikasi untuk mengunyah makanan. Yang selanjutnya, lambung memiliki 4 jenis lambung, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Selanjutnya, proses pengunyahan makanan dalam mulut 2 tahap. Hewan memiliki 2 tahap. Tahap pertama, rumput, mulut, esofagus, rumen, retikulum. Tahap yang kedua, mulut, esofagus, rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, usus besar, dan anus. Kemudian organ dan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, terdapat gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Kemudian memiliki 1 jenis lambung. Tadi kan pada hewan mempunyai 2 tahap, sedangkan manusia cuma memiliki 1 tahap, yaitu makanan, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar, kemudian anus. Bisa kalian lihat pada gambar. Di situ ada sapi, dia ke mulut, kemudian ke kerongkongan, retikulum atau perut jala, abomasum perut masam, omasum perut kitab, usus besar, rumen, perut besar, rektum, kemudian usus halus, kemudian ke anus. Sedangkan manusia dari mulut, kemudian ke kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Kemudian kita akan lanjut dengan aktif belajar IPS. Yang A, mengenal interaksi sosial. Di sini kan bisa kalian lihat halaman 125. Di sini ada 3. Yang pertama ada ciri-ciri interaksi sosial. Yang kedua, syarat terjadinya interaksi sosial. Kemudian yang 3, manfaat interaksi sosial. Yang pertama, ciri-ciri interaksi sosial. Yang A, harus dilakukan oleh lebih 1 orang. Yang B, memiliki simbol interaksi. Yang C, ada dimensi waktu, masa lampau, masa kini, dan masa yang akan mendatang, yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Kemudian yang C, setiap interaksi sosial mempunyai tujuan. Yang kedua, syarat terjadinya interaksi sosial. Yang A, kontak sosial. Yang B, komunikasi. Kemudian yang ketiga, manfaat interaksi sosial. Di sini manfaatnya yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian kita lanjut B, mengenal wujud interaksi sosial di masyarakat.
Di sini ada dua interaksi manusia. Yang pertama, interaksi dengan lingkungan alam, yaitu diwujudkan melalui kegiatan bercocok tanam, beternak, dan menjaga kelestarian alam. Itu interaksi dengan lingkungan alam. Sedangkan yang kedua, interaksi dengan lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan alam juga berpengaruh pada interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Contohnya, petani wortel berinteraksi dengan pemasok wortel. Memasuki halaman 126, yaitu yang A, mengenal unsur-unsur iklan media cetak. Pasti kalian pernah menonton iklan-iklan yang ada di TV. Iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Kalimat yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang menarik menjadi hal penting dalam sebuah iklan. Kalimat iklan bersifat persuasif atau mengajak. Kalimat iklan sangat penting untuk ditampilkan. Kalimat tersebut bertujuan untuk menarik minat pembaca akan maksud yang ingin disampaikan dalam suatu iklan, seperti yang terdapat di iklan TV. Contohnya atau iklan sampo. Mereka mempromosikan sampo itu agar kita membelinya. Secara umum, iklan pada media cetak memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, isi iklan, kata kunci atau kalimat kunci, makna gambar, sasaran iklan. Kemudian yang B, mengetahui makna dan simpulan iklan pada iklan layanan masyarakat. Di sini kalian telah menganalisis unsur-unsur iklan layanan masyarakat yang ada di media cetak. Nah, apakah iklan layanan masyarakat itu? Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial untuk membangkitkan kepedulian masyarakat. Sekarang amati iklan layanan masyarakat berikut. Apa makna dan simpulan dari iklan tersebut? Ini terdapat di halaman 127. Coba kalian lihat, ada iklan di situ. Nah, yang selanjutnya ada makna dan simpulan iklan. Perbedaan yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia semakin memperkaya kebudayaan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti ada pada gambar halaman 128. Di situ ada bermacam-macam budaya, dengan ada juga macam-macam baju adatnya. Nah, sekarang coba kalian amati di lingkungan sekitar kalian. Apakah dalam lingkungan sekitar terdapat keberagaman adat istiadat? Tentu ada kan? Kalian tahu nggak sih apa itu adat istiadat? Adat istiadat adalah sebuah aturan yang sudah biasa dilakukan sejak dahulu hingga sekarang. Adat merupakan sebuah bentuk dari ide serta gagasan pemikiran yang mengandung nilai-nilai kebudayaan, norma, hukum, serta antara aturan yang satu dan aturan yang lain saling berkaitan menjadi suatu sistem ataupun kesatuan. Kemudian, istiadat adalah kebiasaan. Dengan begitu, adat istiadat merupakan kumpulan berupa kaidah-kaidah sosial yang telah lama ada. Selanjutnya menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Sekarang coba kalian amati di lingkungan sekitar kita. Apakah dalam lingkungan sekitar kita terdapat beragaman adat istiadat? Pasti ada kan? Contoh salah satunya adat Dayak, adat Jawa, adat Banjar, atau yang lain-lain. Di sini pada halaman 128 di sini ada nama adat istiadat. Yang pertama, upacara Rambu Solo, asal daerah Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Penjelasannya, upacara adat untuk penghormatan terakhir sekaligus pengantaran orang tercinta yang telah meninggal. Yang ini itu adat upacara Rambu Solo. Sedangkan yang kedua ada upacara Tabuik, asal daerah dari Sumatera Barat, yaitu
peringatan atas kematian anak Nabi Muhammad SAW dalam sebuah perang di zaman Rasulullah dahulu. Di sini ada berbagai macam-macam adat, bisa kalian baca di halaman 129 ya. Di sini ada upacara ngaben, yaitu asal daerah Bali. Kemudian pada pasola, asal daerah Nusa Tenggara Timur. Kemudian upacara adat Aruh Baharin dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Kemudian upacara adat Etu Flores, Nusa Tenggara Timur. Katoba asal daerah Sulawesi Tenggara. Yang kemudian ke-8 Nadran asal daerah Cirebon. Di situ bisa kalian baca ya penjelasannya. Kemudian tidak hanya adat istiadat aja yang ada. Di sini ada juga berbagai macam-macam alat musik daerah seperti alat musik kecapi, yaitu berasal dari daerah Jawa Barat. Yang kedua ada angklung, yaitu berasal dari daerah Jawa Barat. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada alat musik kolintang, yaitu berasal dari Sulawesi Utara. Mungkin hanya itu saja yang dapat kakak jelaskan. Kalian bisa baca pada halaman 118 ya. Tadi kan diawali dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa. Doa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.